Pengusaha keripik bawang Dimar yang berdiri sejak 23 Januari 1989, Andi Mardi Santoso, pengusaha keripik bawang Dimar di lingkungan Ketuktuk, Kelurahan Leluan Timur, Kecamatan Jembrana, bersama sang istri Libia Handayani yang berawal dari racikan sang ibu, tercetus keripik yang diberi nama Dimar. Libia Handayani menceritakan melakoni usaha keripik Dimar memang sebuah perjuangan. Jatuh bangun itu hal yang biasa dalam berbisnis, tapi butuh keuletan dan gigih dalam berusaha. Diakuinya ketika masa pandemi sempat mengalami penurunan omset penjualan. Olahan keripik bawang Dimar ini bahan-bahannya berupa tepung terigu, bawang merah, telur, dan garam, serta minyak goreng curah. Ada juga racikan khusus bumbu penyedap sehingga menghasilkan kualitas produksi yang bermutu. Keripik bawang ini berdiri pada tahun 89 dari ibu mertua saya, Siti Mardiati. Yang melekatnya beliau adalah DRA Siti Mardiati. Awal mulanya itu berdiri adalah dari ibu mertua saya, dan kemudian untuk anak pertama yang ke-5 itu adalah suami saya yang meneruskan usaha ini hingga sekarang. Bisa dikatakan ini adalah semua dari nol semuanya ya, dari nol, dari kita merintis, dari berjuang hingga sampai dikenal dengan banyak kalangan masyarakat. Untuk jumlah karyawan sendiri berapa? Jumlah karyawan sekarang ini masih ada 10 orang, dan tidak kemudian juga di sini ada kerja luar dari karyawan untuk bagian pengiriman. Tuh. Keyakinan saya yang penting di sini adalah anak-anak saya senyum, saya semangat. Itu. Dan yang pastinya kita semua di satu tim ini kerjanya kerja cerdas, bukan kerja keras. Itu aja intinya. Kami intinya selalu mengandalkan yang namanya itu usaha, dan kemudian triknya adalah kita harus yakin bahwa rezeki itu nggak tertukar. Kita yakin aja, gitu aja. Pernah nggak mengalami masa kesulitan itu? Itu pasti pernah. Gimana? Saat down banget, saat mungkin
kondisi lagi sepi itu pasti ada, pasang surut itu pasti ada, itu. Tapi kita tetaplah, pokoknya intinya semangat dan yakin gitu aja. Hasil produksi sendiri pemasarannya sampai di mana ya? Kalau di sini seluruh Bali sudah ada di sini, sampai Klungkung Gianyar sudah ada. Dan di Pulau Jawa itu ada di Pasuruan, di Malang, Surabaya, Solo juga ada. Dan di Lombok juga ya, di Lombok juga ada. Dan sampai ada kita paketin kiriman itu langsung sampai ke Dubai. G. Karena sudah ada pesanan di sana. Untuk bahan bakunya itu seperti apa? Bahan baku itu cuma tepung, telur itu pasti, itu kan bawang terutama. Dan juga minyak kelapa. Bahan sendiri diperoleh ada kesulitan nggak? Alhamdulillah enggak. Karena selama ini kita carinya tetap di pedagang-pedagang di pasar itu aja sebagai langganan. Nggih, sama-sama jalan dan sama-sama membantu sama-sama pedagang gitu aja. Di mesinnya nggak berapa? Jumlah pelanggan saat ini mesinnya berapa? Pelanggan kurang lebih ada 600 untuk resellernya. Dan di bawah itu saya tidak tahu, karena reseller kan juga pasti ada yang jadi pelanggan berbeda-beda sendiri. Oke, mungkin terkait dengan apa namanya, ini kan zaman pandemi. Nggih. Dari apa namanya, pengaruh pemasaran. Pengaruh pasti, nggih. Seperti apa pengaruhnya zaman pandemi? Pengaruhnya itu pasti kita penurunan dalam omset itu pasti ada, karena kondisi pandemi juga wisata tidak ada yang hadir kan, juga belum ada tamu mancanegara juga Wisma. Jadi intinya dibilang pengaruh, sangat berpengaruh, tapi tidak selang lama sih, agak maju dikit terus kemudian PPKM mengaruh lagi. Karena kan keterbatasan toko ya, dari buka jam sekian sampai jam sekian nutup, itu yang pengaruh juga. Kan penjualan juga semakin menipis sana juga. Nggih. Mungkin apa namanya, terkait dengan bahan, mungkin apa ada kenaikan harga selama pandemi? Kalau bahan alhamdulillah naik semua. Dari bawang merah itu standar sih dia. Cuman kalau dari minyak kelapa sama telur itu yang naik harga semuanya. Oke, mungkin ini kan sudah mulai berangsur pulih ini. Iya, Mungkin benar. seperti apa, ada peningkatan lagi nggak? Kita masih stabilkan dulu lah, karena paling tidak masyarakat juga sekarang masih masih mengumpulkan dari tabungan kemarin terkuras saat pandemi ya kan. Semuanya lagi mengumpulkan, lagi menabung kembali ulang. Jadi dia juga saya harus ikutin alur saja lah. Tidak berani terlalu harus jos gitu. Diikuti alur aja, yang penting tetap jalan buat anak-anak gitu aja. Oke, hasil apa namanya, per hari itu produksinya berapa banyak? Paling sedikit saya itu 150 kilo. Itu Paling dapat sedikit. berapa bungkus keripik gitu? Kalau yang ukuran 160 gram itu dapatnya sekitar 1.500-an. Kalau yang ukuran 280 gram dapatnya kurang lebih 1.200, 1.100-1.200 lah. Di luar orang belanja gitu kadang. Nah, yang terakhir mungkin pesan motivasi pada masyarakat yang memiliki usaha ini, mungkin ada nggak kayak khusus, mungkin biar ada semangat, gimana pesan kepada masyarakat? Oh gitu. Kalau bagi saya di sini, karena masih dalam hal berjuang juga untuk memotivasi diri, kami semua sih selalu menerapkan untuk anak-anak juga bersama Kru Dimar. Kita ini punya prinsip, kita itu kerjanya kerja cerdas, bukan kerja keras. Jadi kita buat kerjanya tuh santai, serius, selesai gitu aja intinya. Tapi semua juga punya target, itu pasti. Nggih. Produksi keripik bawang Dimar ini dipasarkan ke seluruh Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa. Dijual dengan kemasan masing-masing 280 gram,
160 gram, dan 80 gram. Ketekunan dan keuletan serta keberanian dalam menjalankan usaha merupakan kunci sukses dalam mengelola keripik Dimar ini.